Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi yaitu mengenai fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yaitu foto berarti cahaya, sedangkan sintesis penggabungan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Fotosintesis banyak melibatkan reaksi kimia yang kompleks. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis dapat dilihat sebagai yaitu 6CO2 plus 6H2 menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Hasil dari fotosintesis kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan sebagai energi, sedangkan oksigen dikeluarkan ke lingkungan untuk kehidupan manusia. Karbon dioksida akan diambil oleh tumbuhan dari udara bebas dan akan masuk ke dalam tumbuhan melalui tumbuhan yang berada di bawah daun yang disebut dengan stomata. Sementara itu, air 6H2O diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau silem. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Sehingga, proses pembuatannya seringkali terjadi pada pagi dan siang hari. Pada proses tersebut, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya diolah kembali menjadi zat makanan, seperti protein, lemak, vitamin, dan senyawa lainnya. Zat makanan yang terbentuk digunakan untuk proses respirasi dan sisanya akan disimpan pada batang, akar, buah, dan biji. Oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dilepas ke udara bebas. Kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernapas. Maka akan terasa lebih segar. Proses fotosintesis. Terdapat dua tahapan dalam proses fotosintesis berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kloroplas. Yang pertama ada tilakoid. Tilakoid adalah sistem membran dalam kloroplas atau tempat terjadinya reaksi terang. Memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma. Yang kedua ada grana, kumpulan tilakoid dalam kloroplas. Dan yang terakhir, stroma, yaitu daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadi siklus Calvin. Pada tahapan reaksi terang fotosintesis, kita membutuhkan H2O sebagai molekul utama karena adanya reaksi menghidrolisis air, dan juga menghasilkan oksigen atau O2 dan NADPH dan ADP. Pada reaksi terang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fosforilasi non-siklik, yaitu menggunakan fotosistem 2 dan 1. Elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air, mensintesis ATP dan NADPH, dan juga donasi elektron mengkonversi air O2 dan 2H+. Yang kedua, ada fosforilasi siklik, hanya menggunakan fotosistem 1, elektron dari fotosistem 1 di-recycle, dan juga mensintesis ATP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang terjadi pada stroma kloroplas, dan juga tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada tahapan reaksi gelap fotosintesis, kita membutuhkan CO2 sebagai molekul utama karena adanya reaksi sintesis gula, dan juga dapat menghasilkan gula atau C6H12O6, dan NADP plus dan ADP. Reaksi karbon, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga yaitu ada tahap regenerasi. Baiklah, kita masuk yang tahap pertama, yaitu fiksasi karbon. Fiksasi karbon atau asimilasi yaitu karbon mengacu pada proses konversi karbon anorganik atau karbon dioksida menjadi senyawa organik oleh organisme hidup. Tumbuhan yang dapat memfiksasi CO2 ini disebut tumbuhan C3. Contohnya adalah tanaman padi, gandum, dan kedelai. Fiksasi karbon mendahului siklus Calvin dengan cara membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Tumbuhan seperti ini disebut tumbuhan C4. Contohnya adalah tebu, jagung, dan anggota rumput-rumputan. Saat stomata terbuka, tumbuhan mengikatkan CO2 pada berbagai asam organik. Cara fiksasi karbon ini pertama kali ditemukan pada tumbuhan famili Crassulaceae, tumbuhan penyimpan air, dan disebut metabolisme asam Crassulaceae, atau disebut juga dengan Crassulacean acid metabolism, sehingga tumbuhannya disebut tumbuhan CAM. Contohnya seperti kaktus dan nanas. Tahap kedua yaitu tahap reduksi. Tahap reduksi ini memiliki dua senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P bereaksi dengan ATP membentuk asam fosfogliseraldehid yang masih berikatan dengan H2 berasal dari NADPH2. Siklus reaksinya harus berjalan 3 kali, baru terbentuk hasil akhir yaitu 6 senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Yang terakhir yaitu ada tahap regenerasi.
Yaitu tahap regenerasi ini merupakan tahap penyusunan kembali ribulosa bifosfat RUBP dari 5 molekul gliseraldehid, 3 fosfat, dan 3 molekul ATP. Senyawa RUBP inilah yang kemudian berfungsi untuk mengikat karbon dioksida pada tahap fiksasi.